Saya record untuk jadi obrolan. Jadi silakan Labun, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Dwi Putri, perwakilan dari kelompok Labun, ingin membahas tentang tulisan ilmiah yang kami buat. Kami menganalisis pola pikir desainer ilustrator, yaitu berpikir desain dan berpikir visual. Desainer atau ilustrator yang kami bahas adalah Mayu Mitasari, seorang ilustrator dengan gaya gambar atau style muslimah. Berpikir desain atau design thinking. Menurut Ahmad, berpikir desain adalah suatu pola pemikiran dari kacamata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan orientasi manusia atau proses informasi dalam permasalahan itu sendiri. Selain itu, berpikir desain juga termasuk proses benalar yang menyertai setiap aktivitas di dalam proses merancang. Berpikir desain atau design thinking adalah proses berulang dan tersusun yang digunakan untuk memahami asumsi yang berkembang, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi inovatif. Pola berpikir desainer pada ilustrator Mayu Mitasari. Karya yang didapat berupa ilustrasi seorang wanita muslimah memakai baju dan kerudung coklat, serta rok biru sedang memegang sebuah payung hitam duduk di genangan air disertai hujan. Di hadapannya terdapat sebuah kupu-kupu yang bersinar dan dengan menggunakan perpaduan warna cerah dan gelap seperti warna biru dan kuning cerah dipadukan dengan warna hitam dan dengan efek cahaya. Tujuan karya ini oleh desainer yaitu untuk mengekspresikan diri dan pikiran Mayu Witasari ke dalam sebuah ilustrasi yang bisa dinikmati dan diapresiasi ke semua orang. Saat pembuatan desain, seorang desainer pasti memerlukan ide untuk menghasilkan hal kreatif dan memecahkan masalah dengan ide baru sebanyak mungkin atau brainstorming. Sebelum melakukan brainstorming, desainer perlu mencari inspirasi agar mendapat ide-ide yang luas. Purwa rupa karya tersebut yaitu latar pada desain menggambarkan seorang muslimah duduk di genangan air sambil memegang payung besar melihat kupu-kupu yang menggambarkan imajinasi yang ada di pikiran desainer dengan maknanya. Tahap akhir yang dilakukan oleh Mayu adalah melihat karya yang dibuatnya sudah selesai dengan tujuan dibentuknya belum, jika belum desainer perlu revisi karyanya. Berpikir visual atau visual thinking, yaitu dapat diartikan menjadi suatu pemikiran yang aktif dan proses analisis untuk memahami, membayangkan, menafsirkan, menggambarkan, dan memproduksi pesan visual yang bertujuan untuk digunakan dalam berpikir visual. Juga melibatkan aktivitas memusat perhatian, dipadu dengan gerakan mata yang selalu menyerupai informasi visual, serta pencarian pola untuk menjadikan apa yang itu bermakna. Menurut Surya, visual thinking merupakan hal selalu mengandalkan proses berpikir bahasa, visual, bentuk, pola, tekstur, dan juga simbol. Ada juga peneliti yang mengemukakan bahwa desainer cenderung menggunakan cara berpikir visual atau visual thinking dalam belajar ataupun memecahkan masalah. Pola berpikir visual pada ilustrator Mayu Mitasari. Mayu harus menyuplai makna yang ingin disampaikan ke dalam karyanya. Meski hal tersebut tersirat seperti simbol gadis muslimah memegang payung sambil melihat kupu-kupu di bawah hujan. Memiliki hati untuk tidak menyerah dalam situasi apapun, dan kupu-kupu emas mengartikan harapan dan keindahan, dan bagaimana karya Mayu tersebut mengandung rupa yang bermakna, suasana, dan karakter yang dapat dipahami. Makna dari itu, Mayu memberikan unsur desain, warna, dan objek lainnya. Terdapat ada kendala, yaitu dari inspirasi bisa diatasi dengan mencari referensi gambar dari Google ataupun Pinterest. Lalu mood dari desainer dengan cara mengatasinya dengan mendengarkan musik, karena musik dapat menjadi stimulasi otak. Kesulitan pembuatan gambar, karena dapat diatasi dengan menutupi kendala tersebut dan fokus membuat hijab ataupun topi sebagai pengganti rambut. Kesulitan dalam desain atau di desktop diatasi dengan menggantikan software desain di desktop dengan aplikasi di Android, misalnya e-design. Media atau handphone diatasi dengan menyimpan karya ke dalam di drive atau memindahkannya ke flash disk dan rutin menghapus data yang sudah dicadangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Labun sudah memberikan pemikiran dari ilustrator Mayu.
Mari kita ke next presenter dari Infinity Media. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo, mana Infinity? Infinity Media. Hai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Firdaus, perwakilan dari kelompok Infinity Media, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis karya buku tipografi Danton Sihombing dengan dua rekan saya, yaitu Muhammad Raflianto dan Rizky Wahyudi. Next. Abstrak. Tipografi memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi tersebut harus membuat pembaca merasa nyaman saat melihat tulisan atau teks tersebut. Pada dasarnya, itulah pengertian tipografi yang dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini merupakan kajian analisis tentang aset desain grafis dan tipografi pada salah satu karya buku oleh Danton Sihombing yang berasal dari Indonesia yang mempelajari lebih dalam tentang tipografi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga membahas fungsi, manfaat, dan cara mempelajari tipografi yang benar dari karya buku Danton Sihombing tersebut. Next. Pendahuluan. Pengertian tipografi dalam dunia desain grafis memiliki banyak arti, yang dimana setiap orang mengartikan atau menerjemahkannya berbeda-beda. Tetapi pada intinya hampir sama semua. Dalam desain grafis, tipografi juga memiliki peran penting, karena dengan ilmu tipografi akan dengan mudah menambah nilai seni dalam sebuah desain. Pada dasarnya, tipografi adalah sebuah ilmu yang memilah dan menata huruf pada penempatan tertentu yang bertujuan untuk menambah nilai estetika. Salah satu karya Danton Sihombing adalah Pi Font-nya, terpilih dalam koleksi Linotype Type Library 2, The Second International Type Design Contest pada tahun 1997. Next. Rumusan masalah. Sebagai seorang desain grafis, bagaimana caranya menentukan informasi atau makna yang dapat tersampaikan dari tipografi? Bagaimana caranya mengetahui representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal menjadi suatu properti visual yang pokok dan efektif? Dan inspirasi di balik penciptaan karya tipografi yang baik dan benar oleh Danton Sihombing. Next. Pembahasan. Sebagai seorang desain grafis, bagaimana caranya menentukan informasi atau makna yang dapat disampaikan dari tipografi? Salah satu masalah yang dihadapi pada karya adalah bagaimana cara seorang desainer grafis menentukan informasi dan makna yang perlu disampaikan melalui tipografi. Untuk menghadapi masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan seorang desainer grafis adalah mencari tahu apa tujuan yang dibuatnya karya tersebut. Setelah ditemukan, maka desainer harus menentukan informasi penting apa saja yang perlu diketahui pembaca agar mereka juga paham akan tujuan yang ingin kita capai melalui karya. Next. Bagaimana caranya mengetahui representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal menjadi suatu properti visual yang pokok dan efektif? Pada proses ini, seorang desainer dapat menelusuri dasar-dasar bentuk font seperti style apa yang mereka inginkan. Font memiliki berbagai macam style. Beberapa contohnya adalah font serif, sans serif, slab, script, comic, black letter, stencil, typewriter, dan dekoratif. Setelah menentukan beberapa style yang dirasa sudah cocok, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan macam-macam bentuk dan ukuran yang nantinya akan digunakan untuk memberi font keunikan sendiri. Lanjut, next. Kerangka berpikir tentang tipografi dalam desain grafis oleh Danton Sihombing. Bisa dilihat di share screen. Next. Design thinking dalam proses berpikir divergent dan convergent. Design thinking adalah sebuah cara berpikir saat kita mendesain sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Divergent artinya menyebar, mencoba menghasilkan banyak ide. Convergent artinya mengerucut, menyimpulkan, dan menetapkan ide terbaik dari sekian banyak ide. Lanjut kesimpulan. Kesimpulan.
Tipografi dalam desain grafis adalah unsur atau elemen yang tidak dapat diabaikan. Sebagai seorang desainer grafis, tipografi sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan teks yang ada di dalam desain sehingga dapat membantu dalam membuat konten yang sesuai dengan tujuan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Maaf jika ada yang kelewat atau ucapan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena cepat ya, 5 menit ya. Berarti strategi untuk mempresentasikan itu harus ada penyingkatan satu, yang kedua to the point. Jadi nggak bertele-tele ngobrolin tentang definisi, tetapi justru memberikan insight baru untuk kawan yang lain atau untuk peserta. Jadi kalau kalian belajar teknik presentasi, sebenarnya memang antara 10 sampai 15 menit. Kenapa ini saya buat 5 menit? Karena saya pengen ngerti bagaimana cara kalian meringkas tulisan sepanjang itu menjadi 5 halaman dan dipresentasikan hanya 5 menit. But ya memang proses memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi mari kita siapkan Trisode untuk ngobrolin terkait dengan apa yang dia tulis dan bagaimana dia menyelesaikan tulisannya. Silakan, Trisode. Dimulai sekarang aja, Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Pak Damawi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ryan Febriansyah akan menjelaskan tentang analisis proses pembuatan karya dari seorang ilustrator muda, yaitu Rahadiel Lemanna, yang merupakan kelompok Trisode yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ryan Febriansyah, Putri Dia Lestari, dan Tiara Pratiwi. Boleh selanjutnya, Tiara? Pertama yaitu tentang latar belakang kenapa kita memilih Rahadiel Lemanna. Rahadiel Lemanna ini merupakan seorang ilustrator atau desainer grafis muda asal Jawa Timur, tepatnya di Malang, di mana karya-karya yang ia hasilkan kebanyakan berpengaruh di dalam musik, terutama di bagian band rock, dan banyak digunakan untuk kelompok musik serta merek pakaian di berbagai negara. Gaya desainnya ini cenderung detail dan banyak memainkan pointillisme atau titik-titik. Inspirasinya yaitu dari etnik Indonesia tentunya, karena ia dibesarkan di Indonesia, maka ia ingin mengembangkan tradisi dari Indonesia. Dalam proses pembuatannya, Rahadiel Lemanna pada dulunya sebelum memiliki brand awareness, ia biasanya menggambar sesuai yang ia mau. Namun sejak tahun 2013, ia berusaha membangun brand awareness-nya serta brand positioning-nya sebagai seorang ilustrator. Oleh karena itu, dengan mempunyai satu brand positioning dapat membuat sebuah karya berbeda di antara ilustrator dan artis lainnya. Boleh dilanjut, Tiara? Selain itu, Rahadiel Lemanna juga mempunyai latar belakang sebagai S1 DKV student, dan secara teknis ilustrator juga merupakan hobinya. Oleh karena itu, tidak heran kalau seorang Rahadiel Lemanna menyukai sekali tentang ilustrasi. Dan Rahadiel Lemanna juga berkata bahwa karya yang memiliki kesan yaitu ketika ia bisa mencapai achievement tertentu di dalam pengerjaannya. Karena sebagai seorang ilustrator, pasti kita mempunyai market yang dikejar dan setiap ilustrator mempunyai marketnya yang berbeda-beda. Seperti ilustrator untuk buku anak, buku novel, dan lain sebagainya. Boleh dilanjut, Tiara? Dan untuk karya Rahadiel yang kita ambil, yaitu di mana karya ini merupakan karya yang sangat banyak terpampang di website dan cukup terkenal juga, yaitu Barongsai. Barongsai ini ia buat pada sekitar tahun 2013 sampai 2015-an. Di saat itu, yaitu kebanyakan karya memiliki kesan horor dan seram, karena pada zaman itu biasanya ilustrator dibuat untuk para band-band, dan biasanya warna-warnanya itu menggunakan warna-warna hitam, putih yang terkesan lebih cenderung gelap dan seram. Tapi pada tahun tersebut, Rahadiel Lemanna mencoba merubah itu, karena pada saat ia membuat yang sama dengan ilustrator lainnya menggunakan warna hitam dan putih, ia mendapatkan impact yang kurang bagus karena terlihat sama aja dengan karya-karya yang lainnya. Pada akhirnya ia pun mencoba satu kajian kembali di mana ia menggunakan sebuah barong yang merupakan etnik dari Indonesia, tepatnya di Bali, sebagai unsur seram dari karyanya, yang kemudian ia padupadankan dengan warna-warna yang sangat terang, di mana ia pun merupakan penikmat graffiti. Oleh karena itu, ia sangat tahu dengan warna-warna pastel seperti itu. Dan pada akhirnya ia pun mencoba hal tersebut, ia gabungkan antara barong dengan warna-warna pastel, sehingga terciptalah bentuk yang berbeda dibanding dengan ilustrator yang lainnya. Oleh karena itu,
brand awareness-nya menjadi lebih baik di antara ilustrator lain. Karena juga di zaman itu warna-warna yang Rahadil pakai paling dihindari. Pada akhirnya brand awareness-nya menjadi lebih mudah dengan mengkombinasikan dengan warna palet yang berseberangan. Dan bisa dilihat untuk karyanya. Ini dia karya barongsai dari seorang Rahadil Hermana. Ia menggunakan etnik Bali sebagai unsur seramnya dipadu-padankan dengan warna-warna pastel seperti warna merah, pink, warna hijau, warna kuning yang dikemas dengan sedemikian rupa. Boleh dilanjut, Tiara? Baik, itu saja penjelasan tentang analisis proses pembuatan karya dari seorang Rahadiel Hermana, yang dimana karya yang kita ambil yaitu barongsai. Mohon maaf jika dalam presentasi ini masih ada kekurangan, baik dari tutur kata maupun ucapan saya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3 panelis sudah ngobrolin berkaitan dengan kajiannya. Mari kita masuk ke sesi berikutnya, sesi bertanya dan menjawab. Sesi ini akan terbagi menjadi 2. Yang pertama sesi untuk 3 orang, boleh 3 orang, boleh 3 kelompok, boleh kelompok yang sama, boleh maksudnya 2 atau 3 orang dari kelompok yang sama, nggak masalah nanya. Boleh juga nanya berkaitan dengan proses penelitiannya, apakah mau wawancara, apakah apa yang bisa dilakukan, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dan lain sebagainya, kalian boleh menanyakan itu. Jadi setelah ini pun kalian juga diharuskan untuk menulis kira-kira dari 3 panelis ini itu yang menarik yang mana dan apa yang perlu dikasih masukan. Baik, sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama silahkan membuka mic atau menuliskan di kolom komentar. Kalau saya lebih prefer buka mic deh. Silakan bagi yang mau nanya langsung buka mic, langsung ngomong. Nanya aja langsung, nggak usah takut. Udah nggak ada yang mau nanya? Padahal karya-karyanya menarik loh. Ada yang mau nanya nggak? Ayo nanya aja silakan. Diem semua cuy. Berasa di kelas loh. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau bertanya ke semua kelompok itu yang sudah presentasi. Dari kalian yang sudah melakukan sampai tahap wawancara siapa? Atau belum ada? Dari kelompok Trisodel sudah, Pak. Dari kelompok Labon juga sudah, Pak. Berarti cuman 1 yang belum ya? Trisado, Iya, Pak, kelompok Infinity Media. kelompok Infinity. Iya, beluman, Pak. Kenapa belum? Belum menghubungi orangnya? Atau gimana? Ya udahlah. Kita dengerin cerita dari Labun sama dari Trisodel. Gimana sih teknik kalian bisa wawancara ke dia, maksudnya ke senimannya? Kita masuk yang sudah wawancara. Silahkan bercerita. Apa tadi suaranya putus-putus? Iya, I know, makanya. Tadi bagi yang sudah wawancara Trisodel dan Labun, itu gimana sih teknik kalian bisa ngontak kemudian bisa wawancara dengan dia?
Baik, Pak Damawi mungkin akan dari kelompok Trisodel dulu ya yang jawab, eee, mengenai pendapat Bapak gimana sih caranya bisa wawancara. Sebenarnya dari kelompok kami itu ada beberapa awalnya kita nyari dulu beberapa, eee, desain grafis sama ilustrator yang ingin kita analisis karya-karya dalam pembuatannya. Tadinya itu kita punya satu nama, eee, tapi kita rundingin lagi pada akhirnya kita terpilih untuk, memilih Kak Rahadiel Hermana sebagai narasumber kita untuk kita wawancarai tentang bagaimana, pembuatannya dalam membuat karya, proses pembuatannya gitu. Caranya kita, karena kan kita cari di website itu ternyata dikasih tahu alamat Instagram-nya, terus kayak Facebook-nya segala macam gitu dan pada akhirnya, awalnya sih kita masih rada takut untuk ngubungin karena kan kita juga nggak awalnya, apa namanya, taunya dia di luar Jakarta karena bingung juga buat wawancaranya, takut harus ketemu kan wawancaranya, makanya kita bingung. Tapi pada akhirnya, dari kelompok kita memberanikan diri, perwakilan yaitu, saudari Putri menghubungi Kak Rahadiel Hermana via DM Instagram, dan alhamdulillah dari beliau menyetujui untuk, dilakukan sesi wawancara melalui Google Meet. Karena kan dikarenakan kondisinya yang jauh jaraknya, dia di Malang dan kita di Jakarta, jadi kita melalui Google Meet dan, sempat ada sedikit perubahan jadwal pada waktu itu dikarenakan dia juga mau ada acara pergi ke Jogja kalau nggak salah, makanya itu kita, melakukan wawancara kalau nggak salah di hari Minggu, itu siang sampai sore cuma 2 sampai 3 jam. 1 sampai 2 jam maaf, Pak. Jadi 1 sampai 2 jam itu kita manfaatkan dengan baik karena berhubung dianya juga mau prepare gitu, besoknya mau pergi, kita, persiapin dengan baik dari mulai pertanyaannya juga, eee, tentang hal-hal yang dia ingin kita tanyakan gitu. Jadi kayak kita juga riset dulu sebelumnya tentang beliau, makanya dia juga sempat, kasih saran juga, bagus juga untuk riset dulu sebelum melakukan sesi wawancara, seperti itu sih, Pak. Kalau Baik, dari bagus. kelompok kami, Silahkan kalau lanjut. dari kelompok kalau dari kelompok kami, kelompok Labun, kami meriset dua orang ilustrator, namun yang satunya itu dia tidak bisa untuk diwawancara. Akhirnya saya mencari ilustrator lain dan ketemu ilustrator Mayumita Sari ini. Setelah 1 minggu dijadwalkan untuk wawancara, akhirnya saya memutuskan untuk wawancara via chat, Pak. Via chat ke Mayu. Seperti itu, Pak. Jadi nggak terbatas ya, apakah harus maksudnya pertemuan langsung, ngobrol langsung ataupun chat ya. Artinya kalian bisa bentar internet saya unstabil. Kalau Infinity Project kesulitan tidak wawancaranya kenapa? Langsung jawab aja.
Ayo. Gue. Untuk pertanyaan di kolom chat silakan untuk langsung dijawab. Ayo silakan langsung dijawab. Mau labon dulu, mau apa namanya? Mau dari kelompok Infinity dulu. Silakan untuk langsung dijawab. Siapa dulu silakan. Yuk. Ini untuk dari Infinity Media dulu atau kita boleh jawab, Pak, dari pertanyaan yang dikasih teman-teman? Silakan jawab aja. Kan dari tadi saya minta tolong untuk Infinity Media menjawab, malah nggak menjawab. Kenapa masalahnya? Ya silakan langsung dijawab aja. We need fast, oke? Baik, Pak. Saya akan menjawab pertama itu pertanyaan dari Raya dulu ya, perwakilan dari kelompok hard thinking. Untuk proses unik, sebenarnya pada dasarnya Kak Hadi Hermana semenjak sudah membuat brand awareness, brandingnya itu, dan dia menetapkan sebagai ilustrator profesional, dia biasanya dalam membuat karyanya ya seperti biasa aja mendapatkan brief kasar dulu dari klien, terus dia kembangkan, terus juga dia lakukan diskusi lagi apakah yang dibuat ini sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Jika ada revisi, dia revisi ulang, terus juga setelah proses sketsa biasanya dia melakukan inking, yaitu mengolah dalam bentuk line art, kemudian di renderin inkingnya sampai akhirnya masuk coloring, rendering, dan finishing. Sebenarnya yang unik itu sebelum dia melakukan jejak profesionalnya sih, karena kan sebelum dia menetapkan sebagai ilustrator profesional dan membangun brand awareness serta branding positioning-nya, ia tuh biasanya menggambar sesuai yang ia mau gambar. Jadi ia membuat ilustrasi sesuai apa yang ingin dia gambar aja, nggak peduli orang mau minta kayak gimana-gimana gitu. Tapi sejak tahun 2013, setelah dia menjadi ilustrator profesional, dia harus sesuai klien gitu sih. Terus dari Arfan Sani, kan nanya untuk kelompok 2 dan 3, teori apa yang dipakai untuk menulis jurnal. Kalau dari kelompok 3, kelompok Trisodel, kita melakukan pendekatan itu, metodenya yaitu berupa data kualitatif. Jadi kita mengambil data-data dari internet, terus juga kita mencarinya di sosial medianya juga, terus juga di sosial media kantornya juga, seperti itu. Untuk dari kelompok Trisodel.
Terima Oke, kasih atas kekepoannya pertanyaannya Raya dan tinggi ya. Arfan. Kekepoannya tinggi. Oke, silakan untuk kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mau dari Labun juga boleh, Infinity juga boleh. Ayo lanjut. Infinity atau Labun? Saya akan menjawab dari Miselia, pertanyaan dari Miselia. Untuk keseluruhan karyanya itu desainer ingin mengungkapkan situasi bahwa untuk tidak menyerah dalam situasi apapun ya, dan harus selalu berpikir ke depannya akan selalu ada kebaikan atau keindahan gitu. Makanya itu di sana terdapat hujan dengan objek-objek perempuan, dan juga ada objek-objek terang-terang seperti itu. Ada lagi yang mau dijawab? Udah, nggak ada yang mau dijawab lagi? Infinity terutama, kayaknya pasif sekali. Ya, mulai hening teman-teman. Atau jangan-jangan koneksi saya yang buruk. Oke lah. Sudah muncul di Zoom-nya apa belum ya kira-kira? Sudah. Baik, saya akan mulai. Di sini kami akan membahas analisis buku ilustrasi Batik Tanah Liek karya Rizky Sadida yang disusun oleh Alicia Agustina Putri, Monica Singarimbun, dan Nur Aulia Rahmaini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, konvergen dan divergen, ada analisis ilustrasi, yang kelima kesimpulan dan saran. Pendahuluan, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, keindahan alam, bahkan seninya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, wajib bagi kita untuk menjaga dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Batik merupakan warisan budaya Indonesia dan memiliki peran penting bukan hanya dalam kebudayaannya, tetapi juga sebagai identitas kultural bangsa Indonesia. Pada tahun 2 Oktober tahun 2009, UNESCO telah memberikan pengakuan batik menjadi benda warisan Indonesia manusia untuk budaya lisan dan non-bendawi, yaitu Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Batik Tanah Liek. Batik Tanah Liek ini berasal dari Minangkabau. Proses pembuatan batik ini menggunakan sampah kulit buah-buahan, dedaunan, kayu, bunga-bungaan, dan tanah liat sebagai warna dasarnya. Batik Tanah Liek yang bernuansa alam menjadikan motifnya istimewa dan mempunyai pesona tersendiri, tidak hanya disukai masyarakat Indonesia, tetapi bahkan di luar negeri. Potensi batik Tanah Liek sebagai warisan leluhur, jika tidak dilestarikan dengan baik, batik Tanah Liek akan berpotensi punah seiring berkembangnya zaman. Metode penelitian. Dalam penyusunan artikel ilmiah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diambil dari data yang dikumpulkan melalui berbagai bahan bacaan, seperti jurnal atau buku, hingga melakukan wawancara kepada narasumber. Penulisan artikel ini juga banyak mengutip subjek yang dirasa cocok dan merujuk pada judul yang akan dibahas untuk diteliti supaya lebih akurat. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana buku ilustrasi Tanah Liek dapat mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak, dan apa tujuan dibuatnya buku ilustrasi Batik Tanah Liek. Yang kedua, bagaimana buku ilustrasi Batik Tanah Liek dapat memotivasi anak untuk membaca buku sekaligus mempelajari budaya Indonesia. Yang ketiga, bagaimana karakter
karakteristik buku cerita anak yang menarik sehingga dapat membangun literasi budaya anak pada usia dini, terutama melalui buku cerita anak Batik Tanah Liek. Hasil dan pembahasan. Rizkia Sadida atau yang akrab dipanggil Kadida ini merupakan seorang ilustrator buku anak, children picture book, yang telah banyak membuat beberapa buku cerita ilustrasi anak yang ia buat sendiri. Ia mulai hobi menggambar sejak sekolah dasar dan gurunya pun mendukung Sadida berkreasi dengan mengikut sertakan lomba-lomba menggambar hingga menjadi ilustrator sejak kuliah hingga tugas akhir Rizkia Sadida menggunakan tema ilustrasi buku cerita anak. Hasil dan pembahasan berpikir divergen. Divergen akan menjelajah banyak ide sebanyak mungkin untuk menyesuaikan solusi yang dibutuhkan untuk merancang sebuah desain tanpa takut melakukan kekeliruan. Selain itu, dalam menciptakan ide-ide kreatif, Rizkia Sadida biasanya melakukan hal-hal kecil yang dapat menciptakan suatu suasana nyaman yang meningkatkan produktivitas, seperti melakukan hobinya yaitu menanam dan membaca buku. Untuk mencari ide ilustrasi kreatifnya, Rizkia Sadida perlu memahami karakteristik seperti lingkungan, yang seperti apa yang harus digambarkan, corak atau motif pakaian yang dibutuhkan, peta konsep ilustrasi seperti desain karakter, dan color palette. Hasil dan pembahasan berpikir konvergen. Berpikir konvergen merupakan teknik pemecahan masalah yang menyatukan berbagai yang berbeda untuk menentukan suatu solusi terbaik atau fokus untuk mencari jawaban yang paling benar. Setelah memahami dan menghayati naskah, alur dan karakternya, dan telah menentukan thumbnail storyboard kasar, Rizkia Sadida mendiskusikan kembali konsep ilustrasinya dengan klien. Karena naskah sudah tersedia, tentu saja perlu pendiskusian terhadap ilustrasinya, cocok atau tidaknya ide ilustrasi tersebut. Analisis buku Batik Tanah Liek. Dalam awal pembuatannya, Rizkia Sadida bertemu dengan editor, lembaga, dan art director untuk menerima detail naskah. Lanjut ke proses memahami dan menghayati naskah, alur dan karakternya, serta list yang dibutuhkan untuk diriset seperti lingkungan, motif batik, proses pembuatan batik, dan sifat karakter, thumbnail storyboard kasar, dan halus. Setelah semua selesai, Rizkia Sadida mendiskusikan konsepnya kepada art director dan mendapatkan feedback. Kemudian terakhir adalah opsi pendesain cover yang telah dipilih dan diwarnai. Analisis buku Batik Tanah Liek. Dalam buku ilustrasi, Batik Tanah Liek ini memiliki pesan di dalamnya, yaitu pada karakter Bima yang menggunakan kursi roda sebagai harapan semua anak terwakilkan pada buku cerita ini dan tidak hanya anak normal pada umumnya. Analisis buku Tanah Liek. Buku ilustrasi Batik Tanah Liek ini memiliki 5 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Batak Toba, Minangkabau, bahasa Indonesia, Myanmar, dan Inggris. Tujuan utama buku ini tentu saja mengenalkan budaya dan bahasa Minangkabau. Analisis buku Batik Tanah Liek. Di sini yang pertama, dengan dibuatnya buku ini, anak akan mengetahui hal baru tentang budaya Indonesia, khususnya kain batik yang berasal dari daerah Minangkabau. Yang kedua, mengenalkan batik dengan media buku ilustrasi adalah cara yang efektif untuk mengedukasi dan memberi pengetahuan kepada anak-anak. Pada umumnya, anak akan dapat menyerap sesuatu dari apa yang dilihatnya, seperti gambar dan warna. Yang ketiga, teks tipografi dibuat singkat juga minim, teks disesuaikan dengan porsi anak agar tidak jenuh dengan teks huruf. Yang terakhir, sebuah buku ilustrasi akan diberikan informasi serta kesan tertentu kepada anak serta reaksi terhadap pola pikir dalam melihat apa yang dipelajari ketika melihat budaya yang baru dan yang ada. Analisis buku Batik Tanah Liek yang selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi di negara Indonesia yaitu rendahnya minat literasi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diperbaiki apabila generasi muda memunculkan kesadaran mengenai pentingnya literasi dan kesadaran ini juga harus ditanamkan mulai dari anak usia dini. Anak usia dini adalah usia yang tepat untuk menumbuhkan minat literasi sehingga kegiatan literasi akan menjadi kebiasaan bagi mereka kelak di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok Megumi. Terima kasih. Semangat sekali Batik Tanah Liek. Mari kita gali pengalaman di kelompok Subire. Silakan, waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Varian, perwakilan dari kelompok Subire akan mempresentasikan analisis film Keluarga Cemara karya Yandi Lawrence yang disusun oleh Christine Dena Dakaramoy, Ibnu Varian, saya sendiri, dan Aldi Hatami. Ya, bisa next slide kedua. Latar belakang dan rumusan masalah.
Latar belakang berbekal rekam jejak Yandy Lawrence sebagai melalui cita-cita keluarga. Yandy Lawrence dilirik oleh produser eksekutif Cinema Picture yaitu Angga Dwi Masa Songko. Yandy mendapat kepercayaan menyutradarai film Keluarga Cemara yang rilis pada Januari 2019 lalu. Keluarga Cemara menjadi debutan Yandy Lawrence memegang peran sebagai sutradara sekaligus penulis film panjang. Naskahnya ditulis bersama Gina Esnur selaku penulis. Film ini menjadi kegelisahan ia saat masih kecil bersama keluarga di kampung halamannya yaitu di Makassar. Rumusan masalah yaitu apa tujuannya dibuat film Keluarga Cemara dan dalam film Keluarga Cemara pesan apa yang hendak disampaikan kepada penonton. Ya, bisa next. Hasil dan pembahasan yaitu tujuan film Keluarga Cemara yang disutradarai Yandy Lawrence merupakan film yang dapat menginspirasi para keluarga. Film keluarga yang ditayangkan di bioskop pada tahun 2019 ini banyak mengandung nilai moral yang juga dapat digunakan sebagai refleksi bagi pendidikan kebersamaan dalam keluarga. Di dalam film tersebut mengandung adegan-adegan yang menunjukkan bagaimana keluarga dalam mendidik anak, bagaimana keluarga harus bisa menerima keadaan, serta bagaimana cara anak bergaul dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Adapun beberapa pelajaran kehidupan untuk kita yang bisa dipahami yaitu belajar untuk tidak gengsi dalam pertemanan dan lingkungan sekitar, menjadi pendengar yang baik terhadap keluarga dan satu sama lain, berusaha berbagi cerita saat masalah, belajar menerima dan bersyukur dengan apa yang terjadi dan dimiliki sekarang, pentingnya memikirkan dana darurat keuangan dalam keluarga dengan bekerja keras, perlu mengapresiasi potensi anak dengan cara memberi pujian setiap kali, dan pentingnya saling menolong meski sulit apapun keadaan yang sedang dihadapi. Target market sebuah film Keluarga Cemara yaitu patut ditonton oleh seluruh keluarga Indonesia agar menambah pengetahuan dalam keluarga. Berangkat dari kegelisahan akan minimnya bahkan sempat dilupakan film bertema keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, Anggia bersama penulis skenario Gina Esnur serta Yandy Lawrence sepakat memproduksi film Keluarga Cemara untuk mengangkat kembali perfilman yang bertemakan keluarga di Indonesia. Kesimpulannya yaitu saat membuat film Keluarga Cemara, pertama-tama Yandy Lawrence diajak kolaborasi oleh PH yaitu Cinema Picture yang mana digawangi oleh Anggia Karisma sebagai produser. Lalu Yandy Lawrence ikut menggodok naskah yang sebenarnya ceritanya telah ada. Bersama penulis kondang, Gina Esnur, mereka berdua meracik skenario film Keluarga Cemara. Setelah penulisan selesai, Yandy Lawrence dan tim langsung melakukan brief dan riset ke semua departemen untuk prepare menjelaskan konsep, melakukan recce serta survei lokasi. Lalu Yandy Lawrence mengarahkan aktor dan juga latihan beberapa kali sebelum akhirnya syuting. Latihan ini diikuti oleh seluruh aktor maupun kru kamera. Proses syuting dilakukan Yandy Lawrence dan tim dan memilih lokasi di Puncak Bogor yang mana keseluruhan syuting berada di lokasi tersebut. Dalam film Keluarga Cemara banyak mengandung nilai moral yang dapat digunakan sebagai refleksi bagi pendidikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Di dalam film tersebut mengandung adegan-adegan yang mana orang tua mendidik anak, bagaimana cara anak bergaul, beradaptasi di lingkungan yang baru. Alasan penulis memilih film tersebut adalah mengandung pesan moral yang tinggi, mengandung nilai pendidikan yang tinggi, dikemas secara sederhana dan mudah ditonton sebagai contoh kerja keras dan kesetiaan dalam anggota keluarga satu sama lain. Film ini juga mengandung komunikasi antar keluarga yang mendalam. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Nabire sudah presentasi berkaitan dengan film Keluarga Cemara. Tapi kayaknya penelitiannya kayak ini ya, nggak sampai tingkat wawancara ya, bisa ngobrol sama itu ya, ngobrol sama yang produsernya misalkan. Tapi ya baiklah. Kita masuk ke Elioner.
Silakan, waktu dan tempat dipersilakan 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cindy Aulianjani, perwakilan dari kelompok Illinois, akan mempresentasikan analisis cara berpikir pada ilustrasi tari topeng Kelana karya Andika Panatagama yang disusun oleh saya Cindy Aulianjani, Diana Rahmawati, dan Nurul Lisda Rahmawati. Next. Design thinking. Design thinking adalah teori untuk menciptakan pengalaman yang mencakup dampak emosional, estetika, dan interaksi dengan fokus pada nilai sosial. Adapun 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses design thinking yakni empathize, define, IDT, prototype, dan test. Empathize. Menurut Andika Panatagama, budaya Indonesia saat ini semakin dilupakan dan malahan budaya luar seperti budaya Korea, Jepang, dan Amerika semakin dikembangkan. Dibutuhkan pelestarian budaya Indonesia dengan cara mudah, dipahami, dan menarik perhatian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diadanya upaya melestarikan kesenian tradisional dan mempelajari makna yang terkandung di dalamnya agar tetap melekat dengan kepribadian sehari-hari. Mengenal dan mempelajari budaya tari topeng Kelana Cirebon yang penuh makna dan simbol yang sangat bagus untuk dikembangkan dan ditetapkan pada kehidupan generasi muda saat ini. Lalu ada define, dikarenakan saat ini semua serba digital, bagaimana caranya hal yang berbudaya yang semakin lama semakin dilupakan bisa dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu cara mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia bisa dengan karya seperti lukisan digital, game, film animasi, dan lain-lain. Dengan pemikiran seperti itu, Andika Panatagama akhirnya membuat sebuah ilustrasi tari topeng. Ilustrasi merupakan seni lukis atau seni gambar yang memberikan penjelasan suatu pengertian. Ilustrasi dalam hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur pada sejarah. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu hasil kebudayaan terbesar masyarakat Cirebon. Bentuk pertunjukan tari topeng Cirebon ini merupakan tarian lepas dari beberapa tokoh utama Panji. Susunan tokoh pertunjukan tari topeng Cirebon terdapat 5 karakter, yaitu Panji, Pamindo, Rumyang, Tumanggung, dan juga Kelana. Masyarakat beranggapan bahwa tari topeng Kelana itu sebagai simbol manusia dengan angkara murka dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. IDT perlu adanya pembuatan ilustrasi tari topeng Kelana Cirebon menggunakan ilustrasi vektor yang saat ini sedang banyak digunakan oleh para desainer muda karena ilustrasi vektor ini sangat solid, sehingga sangat bagus ketika menggunakan teknik ini pada sebuah karya yang menonjolkan sisi dari sebuah objek tersebut, sehingga sekecil apapun gambar yang diperbesar tidak akan pecah atau kehilangan ketajamannya. Sehingga teknik ini sangat cocok di kalangan generasi muda yang memperkenalkan karyanya lewat media sosial. Prototype. Penari topeng Kelana biasanya disebut sebagai dalang. Tari topeng Kelana biasanya dipertunjukkan oleh seorang penari wanita karena banyaknya topeng perempuan, tetapi ketidakadaan generasi dari dalang topeng tersebut. Pada ilustrasi vektor tari topeng karya Andi Panatagama, di atas terlihat seorang penari memakai topeng Kelana. Topeng berwajahkan warna merah, mempunyai mata yang melotot besar, alis yang sedikit bergelombang, bentuk hidung yang lancing dan memanjang, memiliki kumisan tebal, dan di area mulut terdapat dagu yang dipenuhi warna hitam sebagai motif brangos yang bermaknakan sebagai sikap yang berani dan tegas dalam mengambil resiko untuk mencapai tujuan hidupnya. Dapat dilihat juga pada mata putihnya yang menunjukkan bahwa matanya telah dibutakan oleh ambisi dan amarah besar yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Pada ilustrasi tersebut, penari menggunakan sebuah
penutup kepala yang disebut dengan sobra. Sobra merupakan aksesoris yang dipasang di bagian kepala yang di samping kanan dan kirinya terdapat sumping atau bulatan-bulatan kecil yang menjuntai hingga paha. Sobra dilambangkan sebagai kesabaran yang harus dimiliki dan ditanamkan diri manusia. Dengan dibuatnya ilustrasi vektor karya Andika Panatagama ini, dalam upaya melestarikan budaya Indonesia yang semakin dilupakan diharapkan dapat diterima dengan baik oleh audiens, khususnya masyarakat Indonesia. Lalu ada tes. Uji coba yang dilakukan pada ilustrasi tari topeng Kelana karya Andika Panatagama adalah mengamati ketersampainya pesan yang ada dalam ilustrasi tari topeng Kelana tersebut dan memberikan umpan balik terhadap hasil yang dibuat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mau presentasi, Lionel. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, sepertinya sudah ada satu pertanyaan yang ada di chat. Kemudian pertanyaan itu ke semua kelompok, jadi silakan dijawab langsung aja. Mau siapa dulu? Silakan untuk langsung jawab. Ayo, silakan. Mau Megumi boleh, mau Subire boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Rahmaini, perwakilan dari Megumi Project. Akan menjawab pertanyaan dari Raihan tentang bagaimana mahasiswa DKV dapat meneliti dapat sebagai mahasiswa dari penelitian. Oke, jawabannya sebagai mahasiswa DKV, pelajaran yang diambil dari wawancara tersebut salah satunya yaitu dari proses kreatif beliau dalam merancang ilustrasi. Terima kasih. Selanjutnya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Farian akan menjawab pertanyaan dari Raihan. Sebelumnya saya dari kelompok Subira, yang mana hal apa saja yang kami dapatkan selaku mahasiswa DKV terhadap seniman ataupun desainer yang kami teliti. Yang kami dapatkan adalah bagaimana proses berpikir kreatif, terutama dari di sekitarnya, seperti saat ia di kampung halamannya dulu yang mendapatkan ide cerita tersebut yang dekat dengan keluarga ataupun lingkungan-lingkungan keluarga yang mana itu adalah lingkungan terkecil namun bisa dibikin menjadi sebuah karya. Itu ya, terima kasih. Selanjutnya. Lanjut. Orang siapa yang belum? Saya Diana Rahmawati, perwakilan dari kelompok Elanoir. Saya mau menjawab sebagai mahasiswa DKV dalam penelitian kali ini adalah kami bisa mencontoh cara berpikir seniman yang kami wawancarai, bagaimana proses berpikirnya sehingga menemukan suatu ide yang akan diangkat sebagai karya. Itu aja, terima kasih.
Oke, langsung silakan ada pertanyaan berikutnya sepertinya. Untuk kelompok Megumi. Saya Alicia Gustina Putri dari perwakilan kelompok Megumi ingin menjawab pertanyaan dari Lafli. Yang menciri khaskan batik tanah liat dari batik yang lain yaitu batik ini proses pembuatannya terbuat dari bahan alami seperti kulit buah-buahan, bunga-bungaan, kulit kayu, dan tanah liat sebagai warna dasarnya. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada langsung pertanyaan. Terima kasih. Walah, terima kasih. Kirain ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi, saya mau nanya dulu. Kayaknya dari 3 kelompok ini, dari tiga presenter ini, adakah yang sudah mencapai titik wawancara? Yang sudah ngobrol dengan pembuatnya atau senimannya? Ada? Nggak ada ya berarti ya? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Oke. Maaf Pak, bisa diulangi, suara Bapak hilang. Kalau dari kelompok Megumi sudah Pak. Dari kelompok Elanoir juga sudah, Pak. Kami dari kelompok Subira belum, Pak. Belum melakukan wawancara. Oke, terima kasih. Apa insight yang bisa didapatkan ketika bisa wawancara antara Megumi dan Eleanor? Langsung jawab aja. Apa insight yang didapatkan ketika bisa wawancara atau dalam wawancara ada pengetahuan-pengetahuan apa? Ayo, waktunya keburu habis. Antara Megumi dan Elanoir, apa yang bisa didapatkan dari ketika sudah wawancara?
Ayo, Megumi Elanoir. Ada insight apa ketika bisa dalam wawancara, ada pengetahuan-pengetahuan baru apakah yang mungkin didapatkan ketika wawancara? Saya Diana dari kelompok Elanoir mau menjawab, Pak. Jadi kan Kak Andika Panatagama ini desainer lepas dari perusahaan luar negeri gitu, Pak. Terus saya bertanya mengenai gimana sih biar cara mendapatkan gaya desain kita sendiri. Terus Kak Agam ngasih masukan supaya agar kita tidak cepat besar kepala ketika sudah bisa mengerjakan sesuatu dan terus mengasah skill baru hingga menemukan jati diri gaya desain seperti apa yang akan menjadi ciri khas karya kita. Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih. Satunya, Megumi, ada insight apa bisa ketika wawancara? Kalau dari Megumi, proses kreatif dan cara beliau untuk memberikan kontribusi pada Indonesia dengan membuat buku tentang budaya Indonesia dan memperkenalkannya kepada anak. Begitu, Pak. Udah, itu aja. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah mau mempresentasikan juga memberikan insight-insight atau pengetahuan-pengetahuan baru dari lintas kajian. Bagi kalian yang suara saya terputus-putus pasti. Oke, penutupannya lewat ini aja ya. Penutupan saya berikan via voice note. Ya. Terima kasih semuanya sudah mau hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dengan 2 sesi lagi sampai habis supaya kita akan menyelesaikan setiap kajiannya. Terima kasih, selamat siang semuanya, dan akan ada Google Form yang masuk ke grup. Thank you semuanya, selamat siang, selamat kembali beraktivitas.